pengen lihat testimoni dari orang-orang gimana, karena dia banyak request-nya. Dia bilang saya tidak memberitahukan pada keluarga kasih ini karena ada beberapa pro dan kontra gitu. Jadi dia inginnya nanti kalau di-upload boleh nggak saya minta syaratnya? Apa syaratnya Mbak? Kata saya tuh. Syaratnya ini dia meminta syarat gitu. Kalaupun nanti dia mau di-upload testimoni dari dia itu dia minta syarat gitu. Terus sama saya coba dipertimbangkan syaratnya itu dan nanti insya Allah tanggal 17 Agustus 17 Oktober dia kirim fotonya, foto nikahnya. Dan dari testimoni yang didapat dia itu merasa takjub dan merasa senang katanya. Karena sebenarnya waktu dia pertama kali gabung dia bilang dia punya trauma tentang aplikasi online ini yang sejenis ini karena dia sudah ikut semua aplikasi ta'aruf dan dari mulai yang modern Islam banget sampai ke yang benar-benar liberal banget dia udah coba semuanya dan dia pernah ditipu sekali oleh suatu aplikasi bukan kita. Dan di situ ketika dia masuk waktu dulu teleponan dengan saya, dia bilang kan, saya ingin dapat janjinya dari Mbak, kalau apa-apa saya laporkan ke polisinya adalah Mbak. Waktu dulu gitu Pak, waktu awal-awalnya. Jadi pas kemarin diminta testimoni itu dia bilang, terima kasih Mbak sudah bertanggung jawab dengan janji Mbak dan karena metode yang Mbak gunakan, akhirnya saya mantap memilih dia. Kenapa Mbak mantapnya? Dia bilang bahwa dia melihat sisi kekurangan dari ta'aruf itu adalah karena seperti beli kucing dalam karung, sedangkan proses dan semua yang kita gunakan itu konsepnya lebih terbuka dan dia suka itu testimoni secara lisannya. Saya udah konsultasi kemarin pas saya minta testimoni, terus pas saya minta rekam dia nggak mau, dia bilangnya saya kirim secara teks aja testimoni kayak yang lain. Saya nggak mau direkam, saya nggak mau di video, kata dia tuh. Tapi saya lebih mau memberikan testimoni secara foto sama itu aja, katanya tulisan. Okay. Personal base saya merasa di sana. Personal base-nya saya merasa saya bisa memenuhi kewajiban dari kakak, tapi personal worst-nya itu adalah itu. Kondisi di sini yang tidak mendukung saya, gitu aja. Serem juga ya. Aku juga pas itu sambil lihat ternyata baru banget ya, baru kemarin ya. Siapa? Itu perangnya itu yang aku lihat di berita itu memang baru dari kemarin. Iya, baru banget Pak. Makanya minggu ini saya dapat personal base iya, personal worst iya. Wah. Oke. Terus aku harus ngasih apa ya? Ngasih dukungan nggak bisa juga. Menenangkan Makanya bisa juga. saya berusaha kalau negara sudah dibuka, kalau ternyata memang lebih baik saya pulang, saya akan pulang gitu Pak. Tapi kalau ternyata masalah internet connection-nya lebih normal, saya akan lebih stay di sini. Tapi kalau internet connection-nya makin buruk, saya akan pulang. Saya udah siap beli tiket gitu. Kalau ternyata ini karena ini benar-benar dadakan gitu. Kalau untuk yang kondisi perang itu gitu, di luar kondisi karena yang menyerang duluan itu negara Armenia itu. Kan katanya ganja juga diserang ya, negara apa? Kalau Kota itu ganja. belum Pak, belum dikonfirmasi, tapi sejauh ini Baku aman gitu. Baku aman. Soalnya lebih jauh ya atau gimana? Jauh banget Pak, kayak Jakarta dan Surabaya. Oke. Ya semoga bisa kembali aman lagi. Ini orang lagi ngurusin COVID malah perang. Nah itu dia. Walaupun kalau nggak COVID juga jangan perang juga sih. Aduh. Baiklah, lanjut. Semoga aman. Makasih Kita doakan Kak semoga aman. Semoga aman di sana. Amin. Kalau dari Mas Hendy sendiri gimana personal base dan bisnis base-nya? Personal base ini kayaknya lebih banyak personal base ya. Karena lebih banyak fokus di urusan dunia perkuliahan. Ini juga tadi juga pas jam 16 WIB itu masih ngurusin dunia perkuliahan yang salahku sendiri karena aku sempat salah hitung. So, tapi ada personal base-nya apa ya? Personal base-nya mungkin lebih ke business base kali. Business base itu sudah mulai ada yang apply di ebook editor ya.
buat jadi ini ebook ini adalah pendamping dari landing page yang sudah dibuat sama Faiza bersama dengan Devi dan juga dengan Andin juga. Jadi dari beberapa yang masuk, insya Allah sih lumayan sih orang-orangnya. Aku belum vet semuanya, tapi ada beberapa yang setidaknya mending gitu ya. Yang apply lebih banyak daripada yang apply landing page kali ini. Jadi nanti tinggal ngelihat, terus artikelnya juga sudah ada dari Andin. Walaupun nanti Andin aku masih minta 1 chapter lagi ya. Paling seperti itu. Jadi semoga sih minggu ini aku sudah bisa menentukan siapa yang akan jadi ebook editornya, terus habis itu mulai diedit sama ebook editornya. Dan nanti kalau udah jadi ebooknya bisa disebar-sebarin. Terus ebook itu akan mempromosikan ya landing page yang dibuat kemarin gitu. Pengennya gitu. Amin. Oke deh. Oh, ada lagi bisnis base-nya itu sekarang ERP dari Lovia sudah habis migrasi lagi, basically sebenarnya software-nya tetap sama. Migrasi ke server, tetap di server sebelumnya ERP Next itu di server DigitalOcean, terus sekarang pindah ke AWS Singapura, yang efeknya jadinya lebih cepat, terus database kita juga di-upgrade. Pokoknya ya Devi kan udah pernah login ke ERP, aku senang ERP-nya jauh lebih cepat. Terus ada beberapa bug yang aku bisa perbaiki dari sisi ERP. Lalu untuk chatting juga aku sudah mulai banyak coding di sisi chatting, walaupun nggak di Lovia Chat ini, tapi ada satu sistem chat selalu fast chat yang aku banyak perbaiki, jadi lebih yakin dengan sistem chat yang akan dipakai nanti gitu. Jadi walaupun itu kayak belum diimplementasikan di sebelumnya, tapi aku sudah banyak belajar di sistem chat yang baru itu kayak apa source code-nya, infrastrukturnya dan segala macam. Dan itu notifikasinya instan banget. Aku udah coba yang sistem chat yang baru. Kalian belum pakai, yang baru pakai cuman aku sama Mas Yaski. Itu basically emang benar-benar kayak WhatsApp. Jadi kita keren. Itu belum ada di Lovia Chat ya. Kalau di Lovia Chat emang kadang-kadang dia masih kayak nge-lag kayak gitu notifikasinya segala macem. Terus tapi yang baru ini notifikasinya dari awal udah pakai suara notifikasi khas punya kita sendiri. Iya. Hebat. Tapi masih belum. Tapi yang jelas sudah dicoba dan itu menyenangkan dan aku bisa coding di situ. Cuman ya itu nanti tetap akan butuh waktu untuk integrasi dengan sistem yang ada. Ya dari situ I am happy lah. Intinya sistem chatnya sesuai dengan yang aku bayangkan. Dah gitu deh panjangnya. Lanjut. Oke, terima kasih Mas Hendy. Good job. Oh iya, selanjutnya nih kalau pengen tahu nggak kelihatan ya karena ada background. Tapi di sini ini ada yang namanya solo fast chat. Ya dia hilang-hilangan. Ya udah. Bentar. Nanti ada chat yang logonya Lovia dan Miluf. Lanjut. Oke, kita lanjut ke part 2. Scorecard review. Nah, ini aku dulu ya. Nah, ini untuk scorecard review-nya aku. Yang pertama ada balas flashback. Nah, di sini rata-ratanya ada 7 jam. Terus buat 7 konsep dan desain sosial media untuk Miluf. Ternyata setelah aku lihat 6 karena mungkin aku nge-trackingnya sampai hari ini. Nah, hari ini belum ke tracking. Jadinya 6, tapi dalam aktualnya ada 7. Nah, konsep untuk sosial media untuk masih dan postingan untuk sosial media Miluf App harusnya 7. Ini di Metricool 6, tapi aktualnya ada 7, sama postingan 2 feed sosial media Lovia masih ke skip juga. Nah, untuk followers IG Miluf App
per week-nya ada 19, cuma hari ini ada masuk lagi sekitar 7 followers. Jadi mungkin sekitar 25-an, 26. Terus followers IG Lovia per week-nya untuk minggu ini belum ada yang follow. Nah, kalau aku scorecard review-nya itu untuk Kak Ica gimana? Oke, kalau untuk Ica itu scorecard sejauh ini Ica kan belum dapat scorecard yang baru untuk masalah penulisan. Tapi tadi Ica dapat tambahan dari Pak Hendy, yaitu harus mengajarkan tentang satu artikel tentang anak. Insya Allah hari ini bisa dikerjain. Tapi kalau untuk yang scorecard lainnya seperti EID itu selalu dilakukan. Terus untuk konseling juga mungkin ada beberapa dari customer service. Kalau dari konsep customer service yang saya kewalahan itu ada satu orang yang dia ngeluh error terus Kak yang tadi pagi saya kirimin. Nah, yang tapi chat, pas saya chat itu bukan chatnya. beda lagi. Dia jadi kayak itu kan selalu menerima yang kontak ke saya itu kalau nggak dia ada masalah teknis, atau dia ada masalah, dia tertarik dengan membership gitu kan, yang kontak dengan saya. Nah, akhirnya ketika saya apa sih kalau misalkan untuk yang kontak membership nggak ada masalah, itu tinggal saya pendekatan dan bagaimana saya persuasifnya itu nggak ada masalah, aman. Scorecard-nya aman. Tapi kalau untuk yang customer service, maksudnya itu setiap kali ada keluhan, satu orang ini dia setiap hari itu pasti ngeluh, bilangnya masih error mbak. Padahal waktu itu tuh udah saya bantu, coba mbak di refresh karena saya masih bisa masuk gitu. Saya pas buka Satukan Cinta, saya buka akun saya, terus saya pernah minta akunnya Kak Devi punya akun nggak? Saya pernah bilang gitu. Terus saya coba masuk untuk melihat profilnya Kak Devi dan itu masih nggak error. Tapi untuk yang member ini, dia setiap hari itu pasti ngechat satu kali bilang, Mbak error lagi. Nah itu saya nggak tahu Pak dan Kak untuk resolving problemnya kayak gimana. Itu aja sih yang kendala scorecard yang saya kendala di customer service, masalah teknis. Saya masih nggak tahu, saya selalu menggangguin kalau nggak Kak Devi, Bapak pastinya kalau untuk tentang itu, yang customer service itu. Itu aja sih. Kalau dari segi promosi, alhamdulillah dari member-member yang ikut itu mereka ternyata selalu promosiin kita. Itu yang di luar saya ketahui, masih mereka suka promosiin karena yang kontak ke saya pasti aja ada, kalau nggak related, mereka yang dia dari website gitu. Cuman saya selalu meminta ke semua member bilang, Bu, kalau untuk memberi kontak silahkan berikan website ya Bu, atau saya kasih linknya, karena supaya biar terkontrol oleh admin kami gitu, terkontrol yang masuk, terus terkontrol juga kedatangannya gitu, kata saya, terkontrol oleh sistem. Jadi silahkan chat langsung dari sistem, karena kalau memberikan nomor saya itu takutnya tidak terkontrol gitu. Jadi mendingan dari website Bu, kata saya digituin. Akhirnya mereka setuju, jadi banyak yang mulai ngechatnya dari saya dari. Dan satu lagi Kak, kalau yang megang email itu siapa ya Kak? Email info. Kakak ya? Berarti aman, ada yang pegang. Oke. Jadi aku buka kok emailnya. Bukan email itu ya, flash disk. Tapi itu kan nyaut ke email kan ya, sama aja. Iya. Ica nggak tahu sih, pokoknya mereka banyak yang nanyanya itu tentang itu. Kak, emailnya aktif nggak? Aktif kok. Bu, ada apa ya? Kalau mau langsung di sini aja di chat, kata saya tuh. Oh, ya udah di chat. Tapi kalau nggak, saya mau nge-email, mau ngeluhin apa, misalnya dia bilang, kesini aja Bu, kalau dari saya ternyata saya tidak bisa menangani, saya akan sampaikan ke pusat. Sama saya suka digituin aja. Itu sih keluhan dari scorecard dari customer service itu aja. Kalau saya mengkategorikannya yang chat itu 2 aja, selalu gitu saya kategorikan. Oh dia customer service, jadi dia pengen ada satu gangguan atau apa, satu lagi tentang layanan membership gitu. Gitu sih Pak. Tapi saya, itu aja. Nanti di headline itu dia ada lagi selanjutnya. Oke, kita balik lagi ke Notion-nya. Nah, kita lanjut ke Rock Review. Nah, di sini udah kuartal 4 kali ya? Iya, betul. Udah kuartal 4, ini belum diganti. Nah, untuk Rock Review-nya, aku kan followers IG nih untuk Miluf App sama Lovia. Cuma ini belum diganti ya. Jadinya
udah off track sih atau perlu diperbarui dulu? Diperbarui boleh. Oh, ini apa ya? Bulannya berarti Oktober, November, Desember ya? Iya. Nah, untuk saat ini, untuk di Oktober, aku targetin untuk 9.700, November 9.850, Desember 10K. Yeay. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Amin. Semoga ini. Keren. Nah, untuk saat ini, untuk di bulan Oktober sih udah 9.707. Alhamdulillah followersnya. Jadi setiap hari alhamdulillah aktif, ada yang nge-DM meskipun 1-2 orang gitu, tapi ada yang nge-DM. Dan ada yang ngajak video call. Iya, dan selalu ada. Dan sering sih ada orang-orang yang mengajak video call. Lewat apa Kak? Video call lewat apa? IG. Berarti sama. Jangan Kak, jangan diterima. Aku pernah sekalinya diterima, dia malah exhibition. Kakak tahu exhibition? Nggak tahu. Exhibition, masalah seksual mereka. Oh iya ya. Jadi jangan, pokoknya konsepnya itu untuk customer service, untuk apapun yang kita ada koneksi ke video call, mending di reject, terus kita balas via chat. Soalnya nggak baik banget kita nerima itu. Oke. Nah, untuk targetnya rock review dari aku kayak gini. Mas Hendy gimana? Ada keberatan nggak? Sip. Nah, untuk followers Lovia, aku naikin per 10 dari setiap bulannya. Soalnya di sini kurang aktif juga kalau yang untuk Lovia. Bahannya kayak harus mencari dulu. Dan ternyata ini deh. Nah, untuk rock review aku, itu sih kalau dari Kak Ica gimana? Aku belum punya rock review baru. Boleh dari Kak Devi atau ke Pak Hendy ngasih rock review baru. Tapi sejauh ini kalau di konseling saya masih pakai rock review yang lama, A-Day, terus konseling setiap hari itu pasti saya selalu nanya perkembangan. Jadi selain di luar dari A-Day itu saya kayak nanya perkembangan. Dan target saya itu selalu memberikan jodoh gitu, sebanyak-banyaknya memberikan ini koneksi itu. Tapi kalau untuk yang rock review lain kan kemarin itu menulis artikel. Nah kalau untuk kuartal sekarang itu belum ada Pak sama Kak Devi. Jadi silahkan dari Bapak sama Kak Devi kalau ada. Tapi kalau dari konseling itu udah aman rock reviewnya. Kalau untuk yang lainnya nggak ada. Jadi untuk meeting minggu depan itu ada 2 PR tambahan yang aku minta. Jadi di meeting agenda untuk minggu depan masing-masing ya, sosial media maupun konseling, tolong ditambahkan rencana atau bisa juga keinginan di Q4 2020 itu pengen apa yang dicapai dan butuh apa gitu ya. Jadi kalau misalnya butuh apa itu akan butuh support misalnya budget atau freelance atau kayak kemarin kan kayak butuh Faiza atau segala macam, ya tinggal dipikirkan aja terus diproposalkan. Nah, jadi kayak sistem penganggaran. Nah, untuk Q4 2020 program yang ingin dilakukan sampai akhir Desember. Nah, itu PR yang pertama. Dan PR yang keduanya adalah tolong minta diproposalkan juga itu 2021 kira-kira yang sesuatu yang besar yang pengen diinginkan tuh apa gitu selama 2021 mungkin, dan itu butuh apa aja yang ingin dilaksanakan. Jadi ya misalnya pengen mencapai sesuatu tapi habis itu untuk itu bisa tercapai butuh persyaratan bla 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 segala macam. Nah itu bisa disampaikan di meeting minggu depan gitu. Karena memang sekarang harusnya memang sudah jadwal quarterly meeting ya, baik itu quarterly
3 review sama quarter 4 planning, plus habis itu annual 2021 planning juga harusnya sudah mulai. Kalau perusahaannya benar gitu ya. Jadi Semoga benar, apa? amin. Tapi ya itu mulai dari Amin. situ. Jadi aku membutuhkan usulan-usulan. Nah dari situ akan aku pikirkan apakah itu bisa dieksekusi atau enggak. Ya salah satunya yang sudah terjadi gitu ya, yaitu adalah landing page, which is memang mulainya agak tersendat, tapi so far sih itu menyenangkan gitu ya hasilnya. Jadi bisa hire freelance, hasilnya bagus. Terima kasih Devi sudah menjadi koordinator untuk Faiza, dan sekarang tinggal tahap polishing ya untuk videonya. Itu ya itu deh. Semoga itu bisa dilakukan lagi. Jadi kalau misalnya butuh freelance atau sesuatu yang lain, ya bilang aja. Kalau dari sisi aplikasi itu hiring memang masih berjalan. Memang ternyata hiring itu salah satu yang bisa dibilang business worst ya. Karena ternyata susah banget dalam kondisi seperti ini. Aku aja baca di LinkedIn tuh cari manajer digaji 50 juta aja susahnya minta ampun, mintanya 75 juta. Gitu. Mungkin kalau aku apply udah deh nggak usah 75 juta, 50 juta juga aku mau. Terus mobilnya nggak harus Fortuner lah, Avanza juga boleh gitu ya. Saya katanya kalau mobilnya nggak Fortuner nggak mau gitu ya. Perlu rumah dinas nggak? Sekalian. Ya. Aku juga, Wow. aku dikasih mobil dinas Honda nggak usah Jazz deh, Honda Beat juga mau sebenarnya. Mobil dinasnya. BTW itu Honda Beat bukan mobil ya, motor. Oh, iya. Oke. Kan tinggal dikasih apa sih yang itu gendongan itu dipasang di belakang udah bisa tuh muat bertiga atau berempat. Oke. Itu ya. Boleh. Lanjut. Oh, mungkin aku mau nambahin buat Kak Ica yang rock review itu yang keempat ya menyelesaikan yang itu yang apa? E-book ya. E-book kan berarti selesainya di chapter 4. Kalau mulai dikerjain sekarang yang itu berarti kan sama di hiring freelance-nya berarti kan masuknya ke kuartal 4 ya untuk rock review-nya. Gitu sih paling. Oke, Kak. Oke, berarti kita lanjut ya untuk masuk ke to-do list. Kalau to-do listku sih ini gitu kan. Terakhir kemarin kan ini harusnya udah dihapus ya yang ini. Oh iya, Mas ini mau nanyain yang solusi untuk akun yang udah dihapus di sistem tetapi masih muncul di pencarian Google, apakah udah ada solusinya? Belum ada. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang banyak yang nanyain cara aktivasi membership plus maupun silver, tugas aku di sini udah selesai sih. Itu bikin apa sih? Push notification. Belum ya, masih ada. Tambahkan apa sih? Banner. Menu aktivasi membership. Oke. Banner untuk aktivasi ya. Waktu itu aku pernah ngirimin untuk yang banner untuk aktivasi. Ada ya? Bisa di-attach saja di situ, Devi. Oh ya, nanti aku coba attach ya. Soalnya Itu, ada di... Itu maksudnya sama dengan tulisan aktivasi yang ada sekarang kan ya? Cuman dia bentuknya pop-up gitu Cuma ya? dibikin menu. Oh, Waktu itu kita okay. pernah ini sih, pernah diskusi soal itu. Tapi webnya Miluf lebih keren sekarang. Ada Andin lagi. Saya belum cek lagi, Pak. Di sini mungkin ya nanti ditambahin di... Andinnya kayak psikolog di situ. Emang psikolog? Kan masih calon katanya.
Oh Ya ya. benar. Oke, kita lanjut. Kalau dari Kak Ica to-do list minggu lalu apa ya, Kak? Minggu lalu saya to-do list-nya itu saya memperbaiki bentar. Oh ya, aku mau nambahin Ya. juga to-do list aku yang minggu lalu tuh menyelesaikan ini ya, yang landing page itu sama si Faiza. Kalau Kak Ica, nanti itu kita bahas selanjutnya. Kalau itu waktu kemarin tuh minggu kemarin to-do list-nya itu bikin daftar isi yang diminta Pak Hendy, tapi saya kebingungan nulisnya, jadi saya buat draft baru yang saya kirim ke Bapak. Udah kok, itu udah aku Karena gabungin saya ke bingung mau dokumen nyimpan. aslinya ya. Oh udah ya, tadi saya udah cek. Ya udah, daftar isinya udah keisi, tinggal to-do list yang satu yang baru itu adalah bikin artikel tentang anak dan perceraian. Dan itu saya akan lakukan setelah rapat ini. Selanjutnya to-do list-nya itu saya menangani curhatannya KM, terus curhatannya Bapak member yang baru, sama kemarin tuh saya telah menyelesaikan list-list bakal calon kandidat untuk para 5 member itu. Targetnya minggu depan itu saya target 2 member ini mereka bisa menentukan pilihan mereka gitu. Karena tinggal 2 member yang mereka belum menentukan pilihan gitu. 3 member yang lain dia udah menentukan pilihan, udah mulai pendekatan dan sebagainya. Nah, saya mau approaching yang 2 member ini masih belum menentukan pilihan, mereka masih selalu ragu. Itu kemudian to-do list yang belum saya lakukan apa ya? Sejauh ini sih saya selalu selalu kontak dengan member. Oh iya, yang belum saya lakukan itu adalah A-Day hari ini. Harusnya hari ini saya ada janji A-Day tadi pagi, tapi masih belum dibalas. Mungkin jadi dipindahkan ke malam, itu aja. A-Day hari ini saya ada A-Day, tapi A-Day-nya dipindahkan ke malam, itu aja sih Kak. Oke Kak Ica, makasih. Oke, nah aku mau nanya nih, kalau untuk ibu kan nanti bakalan ada freelancer yang jadi editor, terus semua naskahnya juga sudah dibuat sama Andin, ya tinggal kurangin 1 chapter itu. Nah, yang manage-nya kalau Devi bersedia nggak? Jadi ya sistemnya sama kayak kemarin, menyuruh-nyuruh dan menyuruh-nyuruh lagi. Ya, melihat hasilnya kayak apa gitu. Boleh. Oke, jadi sama Tapi ya seperti kayak